GP Angkatan 11 Kabupaten Panukal Abab Lumatang Ilir. Saya ditemani oleh Ibu Novarida Utama Putri pada pagi hari ini. Beliau adalah guru kelas 6 SDN Negeri 5 Kalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat pula. Baik Ibu, jadi pada percakapan kita hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bapak Ibu, di mana nanti dari percakapan ini kita akan menjuru ke observasi untuk yang akan kita lakukan setelah kegiatan pra-observasi. Baik Ibu Nova, adapun tujuan dilakukannya supervisi untuk yang akan datang ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu Nova nanti akan Ibu lakukan, dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal kita sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri seperti itu Ibu ya. Nah, di sini ada pun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan yang akan bisa dicapai oleh anak-anak nanti? Oke. Karena pembelajaran hari ini yang nanti akan saya laksanakan itu mengenai planet. Jadi tujuan yang pertama itu anak bisa mengetahui 8 planet yang ada di tata surya kita dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang kedua, anak bisa mengelompokkan planet berdasarkan yang pertama planet berdasarkan jaraknya dengan matahari. Kemudian anak bisa membedakan pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Yang terakhir pengelompokan planet berdasarkan bahan dasar pembentuk planet tersebut. Jadi ada 3 ya Bu ya. Ada 4. Oh, ada 4. Jadi ya. Ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, lalu untuk area pengembangannya nih, di sini bagian aspek mana yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai itu pada aspek pengetahuan ya Bu ya. Pengetahuan khususnya ini bagian kegiatan nanti anak-anak akan saya beri video mengenai planet dan karakteristiknya. Jadi anak bisa menyimak dan anak bisa menganalisis, mengamati planet-planet tersebut, 8 planet di atas surya ini. Kemudian saya akan juga memberikan PPT mengenai pengelompokan planet yang tadi berdasarkan bahan penyusun, berdasarkan jaraknya dengan matahari, dan berdasarkan bumi sebagai pembatas. Jadi ada media nanti Bu ya, ada video dan dan juga PPT. ada PPT. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ini akan menggunakan strategi pembelajaran apa Bu? Strategi pembelajaran, model pembelajarannya discovery learning. Oke, model pembelajarannya di sini akan Ibu gunakan model discovery learning dan menggunakan metode pembelajaran tanya jawab. Nanti saya sudah memberikan video dan PPT. Terutama nanti di video saya akan memberikan pertanyaan, akan melakukan tanya jawab terhadap anak, antara guru dan anak-anak atau dari anak-anak ke anak-anak yang lainnya. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan nih akan kita lakukan untuk kegiatan pembelajaran ini? Jadi sesuai dengan jam pembelajarannya saja Bu ya. Jadi pembelajaran IPAS itu di kelas 6A dan Negeri 5 Kalangi itu ada di jam kedua, sesuai dengan jam dan sesuai dengan materi yang harusnya memang saya sampaikan pada jam itu. Baik, nanti di jam kedua Ibu ya. Ya, Nah, tanggal 14 Oktober, Senin 14 Oktober tahun 2024. Senin ya. Nah, nanti saya akan melakukan supervisi kelas terhadap Ibu Nova. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya nanti ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas ini, kita akan adakan percakapan yang terakhir Ibu di sini ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Ini ya, jadi yang saya dapatkan, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa video, dengan menggunakan PPT, agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan anak bisa menerima apa yang pelajaran yang saya berikan dengan baik.
Baik, terima kasih Bu Nova atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi, dan kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi ya Ibu ya, di hari Senin ya Bu ya, di hari Senin tanggal 14. Baik, demikian percakapan kita pada pagi hari ini Ibu, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kita untuk di kegiatan observasi dan setelah pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan hari ini. Hari ini pelajaran kita. Sebelum kita masuk kelas, gimana tanya kita masuk? Farhan saja. Cuman Farhan. Farhan aku ini sakit izin ya. Jadi hari ini belajar masih tentang apa kita belajar ini masih? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tata surya. Tata surya sederhana. Sederhana apa? Manfaat rotasi revolusi, dampak rotasi revolusi bagi manusia makhluk hidup. Jadi yang mana yang benar? Tentang gerhana. Pelajaran sebelumnya tentang gerhana atau dampak rotasi revolusi bagi makhluk hidup? Kehidupan. Sebelumnya dampak rotasi dan revolusi bagi kehidupan. Ingat kemarin ibu ngajarnya kok? Tentang apa kemarin? Bola dunia itu kan ada ucap garis-garisnya ya. Apa namanya itu kemarin? Garis apa dia? Garis saya atau imaginary line. Apa fungsi garis saya itu kemarin? Kalau ada kan garis saya itu ada yang bawah, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Apa bedanya kemarin? Kalau yang membujur, bujur kan namanya? Ya. Kalau yang membujur membagi, malam dan siang. Malam dan siang apa waktu? Malam dan siang apa waktu? Malam dan siang apa waktu? Oke, ulang lagi. Kemarin kan kalau Indonesia ada berapa pembagian waktu? Tiga. Berarti bujur itu pembagian malam siang apa waktu? Ingat nggak pembagian waktu di Indonesia ada berapa? Berapa baik coba Rehat? Adwita, kalian akan mempelajari mengenai tata surya dan benda-benda yang termasuk dari tata surya. Ya. Dan nanti kalian akan mengenal planet-planet. Oh, planet-planet itu masih banyak macam nih. Ya, dari ukuran yang terkecil yang terdekat sampai yang terjauh dari bumi. Ya. Oke, ibu mau mengukur atau lihat seberapa, apakah kalian sudah ada dasar dari materi yang akan dibahas ini. Materi kita kan tentang planet tata surya ya. Kemungkinan kamu sudah pernah dengar tentang tata surya ya. Jadi ibu ingin menganalisis atau mengukur apakah ada dasarnya untuk pelajaran ini. Caranya kalian mengisi gambar printed.
dengan garis orbit sendiri, bebas hambatan, karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Untuk lebih jelasnya, kita akan kunjungi planet-planet tersebut. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga planet terkecil di antara planet-planet yang lainnya, dengan diameter 4.879 km atau kurang lebih sepertiga ukuran bumi. Jarak Merkurius dengan matahari 57,9 juta kilometer. Sisi Merkurius lebih cepat dibersihkan ya. Tapi ini terbalik. Yang lain. Bisa dia terbang dari batuan, bisa juga logam. Sedangkan ini planet gas. Kamu lempar bola bekel sama bola plastik, mana yang lebih cepat kamu layak? Plastik. Plastik itu bolanya lebih ke itu Silvi. Contoh yang di dengan yang pandangin lebih terus. Hari ini kita belajar tentang tata surya. Berapa kali tata surya? 7 atau 8? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Planet yang padat-padat, kalau planet mana weh? Merkurius, planet gas raksasa, planet mana weh? Sama kaki tiga kita tadi belajar juga karakteristik planet masing-masing. Ada yang tidak terlalu dekat tapi panasnya nih, contohnya Venus. Yang lebih dekat Merkurius tapi dia yang paling panas Venus karena dia atmosfernya mengandung karbon dioksida. Ada yang planetnya besar nian tapi dia rotasinya sebentar. Nah, kenapa? Karena dia karena dia enteng, karena gas ya. Nah, karena kalian sudah mempelajari materinya, sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kerjakan masing-masing. Mau sedikit berdiskusi sama temannya boleh, tapi jangan ya. Ibu selalu bilang kalian boleh berdiskusi, boleh bertanya saat latihan atau mengerjakan LKPD. Jangan ulangan ya. Tapi tidak boleh nyontek. Jangan dulu, jangan lupa nama. Laksanaan tanggal hari ini tanggal berapa? 7 Oktober 2020. Kita belajar IPS. Bab 1, 2 sudah tentang IPA ya. Karena pelajaran kita IPAS kan? Bab selanjutnya kita belajar IPS tentang kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Ada kerajaan Hindu Buddha, ada kerajaan Islam. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Novalida, selamat pagi Bu Astri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pasti ada kabar. Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi kita pada pagi hari ini melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan kegiatan kita yang kemarin itu di praobservasi, lalu kita melakukan observasi di praobservasi itu kalau tidak salah di tanggal 12 ya Bu ya, lalu kita melakukan observasi
evaluasi penindaklanjutan di kelas itu pada tanggal 14 Oktober ya Bu ya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan dan setelah kita melakukan kegiatan observasi, saya mau bertanya kepada Ibu Nofarida, bagaimana perasaan Ibu Nofarida setelah melalui kegiatan tersebut? Karena saya bisa melakukan pembelajaran itu yang sudah mulai efektif, jadi siswanya merasa senang menerima pembelajaran dari saya, walaupun dengan masih ada kekurangannya seperti itu. Ya, berarti senang ya Bu ya, karena anak-anak sudah cukup antusias di dalam pembelajaran Ibu ya. Lalu apakah tujuan pembelajaran Ibu ini sudah tercapai di dalam kelas? Sudah tercapai, kalau bilang sudah tercapai, alhamdulillah sudah tercapai. Tapi yang namanya pembelajaran kan ya nggak mungkin 100%. Jadi dari 26 siswa itu ada sekitar 3-4 siswa yang sepertinya ada pembelajaran, ada tujuan yang belum tercapai. Tujuan apa nih yang belum tercapai? Seperti ini tadi, kan pembelajaran saya tentang planet dan karakteristiknya. Jadi ada sekitar dari 26 itu ada 3 anak yang belum bisa menganalisis karakteristik masing-masing planet, 8 planet tadi. Jadi kekurangannya di situ. Jadi ada beberapa tujuan di 3 anak tadi yang masih belum tercapai. Yang lainnya alhamdulillah sudah tercapai semua. Nah, jadi bagaimana nih cara Ibu Nova untuk melakukan ketiga anak yang belum tercapai ini? Cara mengatasi yang belum tercapai tadi, saya akan memberikan tugas tambahan ke anak. Jadi nanti saya akan memberikan video lagi khusus ke mereka pakai via WA. Jadi mereka akan menganalisis sendiri, kemudian menuliskannya di buku catatan mereka. Kemudian besoknya mereka akan maju ke depan, akan saya tampilkan planetnya, mereka akan menyebutkan sendiri, oh ini karakternya planet apa, karakteristiknya seperti apa, dengan tujuan agar anak tadi jadi tahu karakteristiknya. Jadi tujuan pembelajaran saya tersampaikan. Jadi sudah dapat caranya ya Bu ya. Lalu hal baik apa nih yang Ibu dapat dari kegiatan pembelajaran tersebut? Baiknya saya sudah menggunakan pembelajaran itu tidak monoton lagi. Hanya ceramah doang. Jadi pembelajarannya lebih hidup. Ya, jadi anaknya tidak hanya abstrak tentang pembelajaran, tapi sudah ada video pembelajarannya. Jadi anaknya lebih merasa senang. Cuman itu Bu, saya merasa pada saat pembelajaran tadi pada bagian tes, yang namanya anak-anak mungkin mereka sudah sudah bosen dengan penilaian somatik yang begitu-begitu saja, sehingga dari penilaian somatik tadi yang terakhir post test tadi ada beberapa yang nilainya hanya cukup, bukan lebih seperti itu. Harusnya saya menginginkan lebih, hanya ya sekitar 2 anak. Lainnya alhamdulillah sudah sesuai keinginan saya. Lalu bagaimana cara Ibu Nova mengatasi ketiga anak ini dalam penilaian agar nilainya lebih meningkat mungkin? Saya rasa karena mereka kebosanan mereka ya. Jadi kita kalau biasanya tes somatik kan hanya menggunakan kertas, kadang hitam putih. Saya akan mencoba tes itu dengan lebih berwarna, lebih menarik, atau bahkan saya akan menggunakan teknologi. Saya akan mencoba menggunakan media aplikasi quizzes dengan paperboard. Karena anak SD kan nggak boleh tahu HP, jadi pakai paperboard. Jadi mereka akan lebih senang, lebih tertantang. Karena anak sekarang kan lebih suka yang menantang, kemudian lebih berwarna-warni. Mereka akan lebih suka. Dengan harapan nanti penilaian yang tadi bisa berubah menjadi lebih baik. Lalu kira-kira apa nih yang akan Ibu Nofarida tingkatkan di dalam pembelajaran ini nanti? Yang pertama tes tadi ya, di tes matematik tadi saya akan membuat yang lebih baik lagi. Di prosesnya saya rasa saya akan tidak hanya menggunakan teknologi, saya ingin anak terjun langsung ke lingkungan. Artinya mereka belajar dari lingkungan. Nanti akan saya cari pembelajaran apa yang sesuai untuk saya bawa ke pembelajarannya ke lingkungannya, ke lingkungan sekolah dulu ya terdekat, nanti baru ke lingkungan masyarakat. Dengan tujuan nanti anaknya bisa dipergunakan nanti pada saat mereka di masyarakat, pembelajaran tadi bisa mereka gunakan. Oke, lalu
untuk kedepannya apa yang akan Ibu Nova tindak lanjut ini di dalam kegiatan ini? Yang tindak lanjut itu tadi saya akan menggunakan penilaian sumatif yang lebih lagi, yang lebih menggunakan teknologi biar anak tidak merasa bosan. Anak sekarang kan generasi apa ini Bu ya, mereka akan lebih cepat bosan kalau tidak menarik. Jadi saya ini menilai itu lebih menarik sehingga dengan tantangan tertentu jadi mereka merasa tertantang dengan harapan nilai mereka semakin bagus. Di proses juga akan saya tingkatkan lagi dengan itu tadi, dengan pembelajaran di luar kelas. Jadi sudah dapat semua nih Bu ya, dari cara meningkatkan, lalu tindak lanjut Ibu Nova juga. Mungkin dari kegiatan ini bisa untuk menjadi suatu pembelajaran di antara kita bagaimana cara menghadapi di dalam observasi kelas. Mungkin seperti itu. Baik Ibu Nova, terima kasih atas waktunya hari ini yang telah membersamai saya terhadap Ibu Pasir, Ibu pengajar praktik saya, Ibu Reni Marlina Sarjana saya Master Pendidikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasamanya kita dalam observasi dan pasca observasi. Semoga Ibu Nofarida rencana ke depan dalam pembelajaran ini lebih baik lagi, merasa excited ya dalam mengajar dan bisa berkolaborasi memberikan siswa yang terbaik. Nah, semoga kegiatan ini juga bisa bermanfaat untuk saya, terkhusus ini terutama saya banyak belajar dari kegiatan ini, dan Ibu Nofarida juga bisa merefleksikan diri dari pembelajaran yang telah dilakukan dari kegiatan observasi kemarin. Ibu Nova atas waktunya.